Pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya. Data statistik dia punya. Media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya. Bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Dan ya saya kira kita berhadapan dengan masalah keterbukaan ini ya seperti itu. Ya kita hadapi. Karena semua negara juga menghadapi. Nggak perlu banyak peluang lah kalau saya. Ya. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Itu dalilnya. Inilah saudara yang lantas memunculkan tanya, sudahkah pemerintah Indonesia punya strategi jitu menghadapi dampak negatif penggunaan media sosial? Negara lantas menyiapkan satuan tugas khusus untuk melawan berita-berita palsu. Ya, sudah ada satu rencana untuk melakukan langkah-langkah represif, terutama preventif ya, agar kebebasan media, di media sosial terutama, ini dapat diatur dengan baik, dapat dilaksanakan secara etis, bermartabat, dan tidak merugikan kepentingan nasional. Yang harus jadi perhatian, Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara di dunia yang merasakan manfaat kemajuan teknologi dan kebebasan berekspresi di dunia maya. Dengan berpijak pada fakta ini, sensor internet jelas bukan solusi tepat bagi negara demokrasi besar seperti Indonesia. Teknologi internet memungkinkan kita memperluas wawasan, menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, atau meningkatkan kemampuan ekonomi. Upaya pemerintah bergerak cepat untuk menandingi gesitnya efek negatif kemajuan teknologi patut diapresiasi. Namun, kita tentu perlu mengingatkan jangan sampai negara lantas mengambil jalan pintas dengan memberlakukan sensor berlebih. Alih-alih, upaya proaktif untuk menyiapkan regulasi mesti diutamakan. Begitupun kerjasama dengan berbagai perusahaan media sosial agar mereka juga mau terlibat dalam pencegahan kejahatan di dunia maya. Sehingga warga, terutama anak-anak Indonesia, tidak jadi korban. Yang juga tidak kalah penting, saudara, adalah meningkatkan literasi digital demi keterbukaan informasi yang jadi kunci demokrasi. Satu hal yang cukup memprihatinkan, literasi masyarakat Indonesia masih begitu rendah. Dari penelitian literasi yang digelar Central Connecticut State University selama tahun 2003 hingga tahun 2014, literasi Indonesia ternyata berada di peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti. Implikasi dari hal ini adalah masyarakat mudah menelan informasi secara instan tanpa berupaya mencerna secara utuh karena minat baca yang begitu rendah. Di sisi lain, dari 88 juta pengguna internet di Indonesia, 49% diantaranya adalah anak muda berusia 18 sampai dengan 25 tahun. Meski kelompok ini akrab dengan teknologi, mereka kerap kali belum memiliki kecerdasan berinternet, menyebabkan mereka dengan enteng mengunggah data pribadi yang bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan. Salah satu upaya meningkatkan literasi digital dilakukan kepolisian dengan membentuk Biro Multimedia. Biro ini bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi berita palsu atau jadi korban pelanggaran hukum di internet. Tujuan akhirnya adalah kerjasama polisi dan masyarakat agar para pengguna internet bisa lebih cerdas mengolah informasi dari media sosial. Polri dengan para netizen ini bisa lebih bagus lagi. Tentu beda dengan cybercrime, mereka lebih fokus kepada law enforcement, kemudian kalau di Intel lebih kepada khusus tugas-tugas kontra intelijen dalam hal pengelolaan media sosial. Nah, kami lebih kepada cyber public relation. Jadi cyber public relation itulah yang kita kembangkan di sini. Melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang negatif. Peradaban teknologi berjalan begitu cepat dan tak akan ada yang mampu menghambat. Yang harus dipastikan adalah bahwa kita tidak lantas gagap menghadapinya. Kita tidak ingin Indonesia jadi negara tertutup yang otoriter terkait teknologi informasi, tetapi justru jadi pemain utama di setiap perubahan besar dunia. Tak hanya menjaring pelaku dan korban kejahatan di Indonesia, jaringan ini juga beraksi di berbagai negara lain.
Kasus kejahatan seksual melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya kembali terungkap. Polisi menangkap 5 orang terkait kejahatan pencabulan pada anak atau biasa disebut pedofilia melalui akun media sosial Facebook. Polisi telah bekerja sama dengan Facebook dan Intel luar negeri untuk mengumpulkan database yang sudah terunggah demi mengungkap sedalam-dalamnya kejahatan pedofilia ini. Oleh sebab itu kami akan melakukan kerjasama dengan kepolisian FBI terutama. Karena Facebook kan servernya bukan di kita, di luar ya. Sehingga nanti IKA akan membuka sisanya yang 7.000 sekian. Kemarin kami sudah buka kembali, sudah dapat ada 500 gambar video dan 100 image foto. Nah, kita akan perdalam sekarang. Tentunya dengan Facebook pun kami akan koordinasi. Akun Official Candice Group terungkap sebagai komunitas pedofil dengan jumlah anggota lebih dari 7.000 orang. Mereka diwajibkan aktif bertukar informasi konten pornografi terhadap anak. Pelaku awalnya mengaku hanya iseng. Saya tidak mendapatkan apa-apa, Mbak. Hanya iseng aja awalnya. Tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Polisi bisa menguak sambil membantu 13 anak yang jadi korban kejahatan para pelaku pedofilia. Karena kasus ini bukan baru terjadi. Kadang juga anak-anak kita kan kecil-kecil sudah punya berbagai peralatan media sosial seperti itu, kemudian dengan mudah bisa mengungkap namanya jelas, gambar-gambarnya dan sebagainya. Nah, para predator ini sangat jeli untuk bisa menemukan hal ini. Nah, kemudian mencoba untuk bersahabat, tapi dengan identitas yang sudah dipalsukan. Jadi kemudian seolah baik, ajak bertemu, tiba-tiba ternyata bukan sebagaimana yang diduga oleh anak-anak, tapi kemudian dengan segala cara-cara tertentu bisa menjebak mereka untuk menjadi korbannya. Kasus kejahatan seksual pada anak ini mengingatkan para orang tua senantiasa menjaga anak dan selalu mewaspadai pergerakan mereka ketika berselancar di dunia maya. Jaringan pedofilia yang kini tengah diselidiki polisi bukan jaringan kacangan. Tak hanya melalui Facebook, mereka juga beroperasi lewat aplikasi berkirim pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Kecanggihan para pelaku dalam organisasi kejahatan mereka harus jadi peringatan keras bagi kita semua. Mitra lembaga perlindungan anak yang ada di Bali, yaitu Safe Childhood Foundation, sudah sejak lama melakukan riset tentang apa yang disebut sebagai jaringan pedofilia internasional. Jaringan internasional. Kata jaringan mengindikasikan bahwa ini bukanlah sebuah kegiatan lone wolf, seorang serigala yang bergerak sendirian, tapi sungguh-sungguh ada himpunan. Ada orang yang berhimpun sedemikian rupa membangun jaringan sedemikian rupa dengan cara-cara yang canggih, memanfaatkan media online misalnya untuk menebar jala mereka guna mendapatkan mangsa baru, tempat pemangsaan baru, sekaligus predator baru. Di Indonesia sebesar apa? Tragis, Mas. Hingga kurang lebih 2 atau 3 tahun lalu, disebut-sebut Indonesia berada di peringkat 8 di negara Asia Tenggara. Tapi per hari ini ada data yang menunjukkan Indonesia naik peringkat 3 besar di Asia Tenggara. Bukan baru kali ini, saudara, internet dan media sosial dijadikan sarana melancarkan kejahatan. Pemerintah kita sempat dibuat pusing lantaran peredaran berita palsu atau hoax yang merajalela beberapa tahun terakhir, terutama pada masa pemilihan umum nasional ataupun daerah. Beredarnya berita palsu bahkan sampai membuat sejumlah wilayah di Indonesia mendeklarasikan gerakan anti-hoax. Dampak peredaran berita bohong atau berita palsu sudah sampai pada taraf merugikan, bahkan menimbulkan konflik. Sejumlah kasus muncul akibat berita palsu. Antara lain di Indramayu, Jawa Barat pada 10 Januari lalu, warga desa Ilir, Parean Gilar, dan Bulak menyerang warga desa Curug di Kecamatan Kadanghaur lantaran beredarnya kabar di Facebook yang menyebut seorang warga desa Ilir tewas dikeroyok warga desa Curug. Padahal yang bersangkutan meninggal lantaran kecelakaan tunggal. Di Jakarta pada November lalu ada pula ajakan menarik uang besar-besaran dari bank lantaran berembus isu kerusuhan pada 25 November 2016. Lalu di Batam, Kepulauan Riau awal November lalu beredar berita dan foto palsu seolah terjadi kerusuhan dan pembakaran di kota ini. Berita palsu ini menyebabkan turunnya angka wisatawan dari Singapura menuju Batam. Saya kira sudah lama kita bertarung dengan yang namanya kabar bohong, yang namanya hoax itu. Saya kira kita sudah bertarung lama lah.
Dan ini terus menerus kita harus, seluruh masyarakat, kita harus mulai membangun sebuah budaya baru, membangun sebuah nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesantunan dalam kita berucap, dalam kita menyampaikan ujaran-ujaran di media sosial. Jangan menghasut, jangan menfitnah, jangan menyebarkan kabar bohong. Dan ya saya kira kita berhadapan dengan masalah keterbukaan ini ya seperti itu. Ya kita hadapi, karena semua negara juga menghadapi.